Hai teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading dari pembacaan kartu. General reading ya. Jadi general reading kita kali ini temanya adalah buat kamu. Ya, khusus buat kamu yang nonton video ini. Ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Karena ini energi banyak orang, mungkin ada beberapa saja yang cocok dan beberapa saja yang tidak relate. Bagaimanapun juga, koneksi kamu dengan seseorang ini, kamu sesuaikan sendiri. Tapi kita sarankan kamu mengambil personal reading berbayar, karena dengan personal reading berbayar, tentunya akan lebih spesifik dan fokus ke energinya kamu saja. Yang sambil nonton sambil rebahan boleh absen. Yang sambil nonton sambil kerja, sambil nonton sambil makan, silahkan. Bisa juga tulis di kolom komentar. Kamu pas nontonnya ini pada saat aktivitas kerja, pagi, siang, sore, malam, dini hari, petang hari, silahkan. Yang pasti mudah-mudahan saja kamu mendapatkan hiburan dari pembacaan kartu kita kali ini. Buat kamu, ya, kamu. Ada seseorang yang saya rasakan ingin menyampaikan sesuatu. Ada seseorang yang saya rasakan ingin menyampaikan sesuatu. Kita lihat dulu ya. Beberapa di antara kamu mungkin terkoneksi dengan seseorang yang seperti ini energinya. Ambil yang bermanfaatnya saja. Jangan lupa dikasih jempol ke atas teman-teman ya. Subscribe, klik lonceng notifikasinya. Mungkin kamu belum melakukan itu, silahkan kamu bisa bantu channel ini terus berkembang. Oke, buat kamu, ya ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Beberapa di antara kamu terkoneksi dengan mereka-mereka yang berenergi atau berzodiak Pisces. Kenapa saya bilang energi? Karena ini bisa sun-nya dia, bisa moon-nya dia, bisa rising atau ascendant. Kamu mengenal seorang Pisces? Ya, bisa jadi ini adalah energi seseorang itu. Atau kamu mengenal seorang Cancer. Bisa juga seorang Cancer ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Atau bahkan kamu juga mengenal seseorang dengan energi Aries. Bisa jadi seorang Aries yang pengen menyampaikan sesuatu kepadamu. Beberapa di antara kamu juga terlihat mengenal seorang Capricorn. Dua kartu lagi kita lihat. Sebagian di antara kamu di sini mengenal sosok Scorpio. Atau yang terakhir kita lihat. Kamu mengenal seorang Libra. Teman-teman, bacaan ini tidak final ya. Jadi dalam arti di sini ini bisa saja sun-nya dia, bisa moon, bisa rising, bisa ascendant. Ini bisa juga energi zodiak yang lain. Tapi inilah yang paling dominan yang keluar di kartu-kartu saya. Oke, bagaimanakah hubungan kamu dengan dia? Kita akan coba lihat. Bagaimanakah hubungan kamu dengan dia? Sebelum kita ke inti dari readingan kita tentang seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Bagaimana hubungan kamu dengan orang ini? Kita keluarkan 3 kartu yang pertama. Oke. 3 kartu yang pertama ini saya merasakan hubungan kamu dengan dia, kalau ini terkait dengan masalah percintaan, ya, masalah percintaan, relationship asmara, hubungan pacaran, berpasangan, saya melihat ini ada hubungan yang stuck, teman-teman. Hubungan yang sebenarnya saling terikat, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa atau kurang berwarna dalam hubungannya, ya, di urusan cinta. Karena di sini ada seseorang yang energinya menunggu. Jadi sepertinya entah dia, entah kamu, ini hanya bisa saling menunggu. Padahal kalau kita lihat ada Nine of Wands di sini, ini adalah banyak sekali hal-hal yang kalian lewati bersama. Tetapi mungkin saking lamanya kalian bersama, menghabiskan waktu, pada akhirnya saya lihat hubungan ini sudah mulai stuck. Udah nggak ada warna-warninya, udah nggak ada gregetnya. Ini ya, kalau hubungan asmara. Saya juga melihat hubungan ini mungkin
ke-distract dengan situasi pekerjaan. Salah satunya atau bahkan dua-duanya sibuk untuk pekerjaannya masing-masing. Sibuk dengan karirnya, sibuk dengan usahanya, sehingga merasakan hambar di hubungan ini. Oke, hubungan kamu dengan dia, saya juga melihat energi yang lain, termasuk juga ada situasi di lingkup pekerjaan, rekan kerja, atau partner bisnis. Kamu dengan dia mungkin berpartner, mungkin bermitra, atau mungkin kamu satu kantor dengan dia, di mana hubungan kalian ini sekali lagi karir kalian tidak berkembang, bisnis atau usaha yang kalian jalankan ini stuck. Hubungan kamu dengan dia ada di area itu. Ya, kalian bisa ambil bagaimana ini sesuai dengan kehidupan masing-masing, karena ini energi banyak orang, ya. Situasi hubungan kamu dengan dia terlihat di sini ada energi seseorang yang bertahan, tetapi bertahannya ini menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Wah, agak gimana gitu ya kalau kita ngomongin dia bertahan, tapi sepertinya ini tidak lama karena ada energi seseorang yang punya rencana untuk pergi dari pasangannya, pergi dari hubungan ini, atau berusaha untuk mempertahankan, tetapi sebenarnya sudah ada pandangan lain. Nah, misalnya kayak gitu. Ini kalau di hubungan percintaan ya, asmara, relationship. Tapi kalau misalnya ini adalah terkait dengan masalah pekerjaan, saya melihat di sini memang ada energi seseorang yang bertahan di pekerjaan ini, di bisnis ini, atau di usaha ini, karena memang menunggu peluang. Gitu. Peluangnya sudah terlihat, sudah sih. Saya melihat ada peluang. Jadi sewaktu-waktu, salah satunya atau dua-duanya ini bisa saling menjauh pergi. Hubungan kamu dengan dia seperti itu, teman-teman. Kalau partnership berarti bisa jadi kalian ada potensi pecah kongsi, bisnisnya udahan kayak gitu. Ya, seseorang ini ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan? Kita lihat dari oracle-nya dulu ya. Seseorang ini ingin menyampaikan sesuatu. 3 kartu dari oracle. Sebenarnya apa isi hati terdalamnya dia yang ingin dia sampaikan padamu? Oh, jujur dia tidak ingin mungkin mengakhiri sesuatu ini, ya. Ini adalah sebuah situasi kebosanan, relationship yang stuck, bisnis yang mandek karena kalian tidak bekerja bersama-sama. Oke, kalian sepertinya tidak memanfaatkan situasi kerja tim dengan baik, gitu loh. Kalian ini sibuk dengan urusan masing-masing. Oke. Deep down inside, ada keinginan terdalamnya dia yang berharap ini masih bisa diselamatkan, ini masih bisa diperbaiki. Deep down inside, seperti itu. Kemudian kita coba lihat, iya, saling menerima satu sama lain. Jadi, di sini kalaupun nantinya ada perpisahan ya, yang dia katakan itu tidak ada keberatan salah satu pihak gitu. Karena jujurly mau diakui atau tidak, sebuah hubungan, relationship atau partnership, bisnis kemitraan ini sebenarnya udah memang nggak bisa dipertahankan sebenarnya gitu loh. Tapi ada keinginan terdalamnya dia yang masih ingin bertahan. Siapa tahu nanti ada perubahan, siapa tahu nanti dengan berjalannya waktu ini akan ada pergerakan. Tapi ternyata itu tidak terjadi, ya kan? Ini sebenarnya secara umum yang ingin dia katakan. Kita lihat lebih detail lagi teman-teman. Buat kamu ya, ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi ingin dia mengatakan bahwa dia masih ingin bertahan, tetapi seiring berjalannya waktu mungkin kalau memang tidak bisa dipertahankan relationship ini, kemitraan ini, usaha ini, ya paling tidak bisa legowo lah, menerima. Oke.
Kita coba lihat apa yang ingin disampaikan oleh seseorang padamu. Apa yang ingin disampaikan? Dalam hati terdalamnya dia, teman-teman, di sini, dia ini merasakan banyak perbedaan antara kamu dengan dia. Banyak terjadi konflik, khususnya konflik ini yang berhubungan dengan pencapaian. Perbedaan besar antara kamu dengan dia, ya, dalam strategi menjalankan bisnis, dalam strategi menjalankan usaha, atau dalam strategi untuk mencapai target. Ini kalau di kerjaan, tapi kalau misalnya ini hubungannya adalah masalah cinta, seseorang ini merasakan kalau dia berjuang sendiri. Oke, nggak bisa bersama-sama dengan kamu. Dia merasa berjuang sendirian. Dia merasa mempertahankan ini sendirian. Kamu tidak ada peran sepertinya. Oke, yang saya lihat seperti itu. Hasilnya, ya otomatis tidak akan maksimal. Itu yang ingin dia sampaikan. Segala sesuatu ketika memang tidak dilakukan secara bersama-sama, apapun itu, secara kerjasama itu nggak ada timbal baliknya gitu loh. Kalau ini kerjasama ya berarti ada satu yang memang merasa dia berjuang keras, mempertahankan, tetapi yang satunya lagi ini merasa diam-diaman. Nah, dia ingin mengatakan bahwa selama ini dia yang berjuang keras dan dia berjuang sendiri. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu, itu yang pengen dia sampaikan. Kemudian saya juga melihat di sini, oke, ada rasa penyesalan dia sebetulnya. Ada rasa sedih kalau memang ini tidak bisa dipertahankan. Ya, bisnis, usaha, hubungan, relationship ini tidak bisa dipertahankan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap aja ini nggak bisa bertahan lama, karena memang upaya yang dia lihat di sini merasakan dia capek. Oke, saya lihat energinya dia di sini, dia capek, dia letih sendirian. Oke, dan saya melihat di sini dia ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang kalian lakukan di masa sebelumnya, yaitu sebuah kesepakatan, sebuah komitmen ini tidak jelas di awal. Mungkin ya, tidak jelas di awal. Itu yang akhirnya membuat situasi ini terjadi. Kalian banyak perdebatan, kalian banyak perbedaan, kalian banyak berkonflik, kemudian kamu mungkin menarik diri dari situasi ini, dan dia merasa berjuang sendiri. Itulah yang dia rasakan, dan dia ingin menyampaikan itu. Segala sesuatunya itu tidak jelas di awal. Itu terkait legalitas, misal kalau ini urusan bisnis atau partnership, kemitraan. Tapi kalau ini hubungan, saya melihat ada seseorang, khususnya dia, yang mengatakan bahwa kamu masih belum healing dari masa lalu kamu. Kamu masih mengingat masa-masa dulu dengan orang lain. Mungkin seperti itu, tapi ini bisa jadi vice versa. Bisa terbalik, bisa tertukar. Dia yang sebenarnya masih belum bisa lepas dari masa lalunya. Itu yang saya lihat. Dia belum healing. Dia masih berproses. Tetapi karena ini prosesnya tidak sebentar, mungkin bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu ya. Saya lihat itulah yang membuat hubungan kalian stuck. Relationship kalian ini mandek, tidak berkembang. Ya, seseorang ingin menyampaikan sesuatu dan yang ingin dia sampaikan memang dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Dia masih dalam proses healing, kayak gitu. Seseorang ini juga ingin menyampaikan sesuatu yang lain. Dua kartu kita lihat di sini. Kebohongan. Di masa-masa sebelumnya, mungkin dia selama ini menutupi sesuatu. Ada hal yang dia tidak ceritakan. Ini terkait dengan kejujuran, teman-teman. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dia nggak jujur sama kamu, ya. Padahal mungkin kamu di sini udah benar-benar menaruh hati ke dia, menaruh hati di bisnis ini, tetapi ada hal-hal yang dia sembunyikan, sebuah ketidakjujuran
yang pada akhirnya kamu tahu, dan inilah yang juga salah satunya memicu konflik terkait masa lalu, terkait kesalahannya dia di masa sebelumnya. Ada penyesalan juga, ya, ada penyesalan. Di sini terlihat dia menyesal, ya. Dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia menyesal dengan situasi ini, hubungan kalian, partnership kalian yang tidak bisa dipertahankan. Kegagalan ini dia merasa dia juga ikut andil karena dia tidak bisa melepaskan masa lalunya juga. Ya. Meskipun dia di sini ada yang merasa berjuang sendiri, dia merasa berjuang sendiri, mungkin karena kamu sudah tahu kebohongannya dia. Ya. Justru di sini kamu sudah tahu mungkin kebohongannya dia, tetapi kamu memilih untuk diam. Tapi kan diam bukan berarti nggak tahu gitu loh. Makanya di sini kamu merasa, ya udahlah, orang kamu nggak bisa melepaskan masa lalumu, kamu nggak bisa healing dari masa lalumu. Akhirnya kamu mencoba untuk bertahan tapi tidak berbuat apa-apa juga gitu. Sehingga di sini dia energinya seperti dia yang berusaha berjuang mempertahankan, kalian tidak bekerja sama dengan baik di hubungan ini. Oke, tidak ada partnership yang semestinya membuat hubungan dan relationship ini menjadi stuck, menjadi monoton, tidak lagi berwarna, tidak lagi ada rasa, tidak lagi berkembang. Ini hal-hal yang ingin dia sampaikan kepadamu. Lebih detail lagi, dia menyesal di sini dengan apa yang sudah terjadi di antara kalian. Tetapi karena memang dia sendiri juga mengakui kesalahannya, ya, dia mengakui kesalahannya. Dia di sini juga sedih sebetulnya. Dia sedih tidak bisa lebih lama lagi bersama dengan kamu misalnya. Sekuat apapun dia berusaha bertahan, hubungan ini hubungan yang rapuh menurut dia. Karena kalian berkonflik, sering berantem, banyak perbedaan, bukanlah partner yang bisa bekerja sama dengan baik, mempertahankan sesuatu. Ya, teman-teman, itu yang ingin dia sampaikan kepadamu. Apalagi hal mendasar yang dia ingin sampaikan kepada kamu melalui malaikat penjagamu. Kita lihat apa yang ingin dia sampaikan. Oke. Terlihat di sini dia ingin menyampaikan agar meskipun kalian tidak bersama lagi, ya, meskipun kamu dengan dia ini udah nggak bisa mempertahankan situasi kalian lagi berdua bersama, entah itu hubungan cinta atau usaha, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena kamu punya potensi yang cukup tinggi. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa untuk memberikan kebaikan dan juga untuk bertemu sama orang banyak, bertemu dengan orang baru, membuka hatimu kepada orang baru. Itu yang ingin dia pesankan kepada kamu. Ya, teman-teman, ini ya energinya. Mudah-mudahan kamu terhibur dengan pembacaan ini. Ambil mana yang kira-kira relate sama kehidupan kamu. Kalaupun tidak relate, karena memang kita tidak membaca fokus di kamu saja. Ini energi banyak orang. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini ada sebagian yang energinya Leo, ada sebagian energinya Sagittarius. Kemudian ada juga energinya Gemini, serta ada sebagian dari energinya Cancer. Oke, itu tambahan untuk zodiaknya. Jangan lupa kasih jempol ke atas, apresiasi super thanks. Kita ketemu di pembacaan berikutnya. Bye-bye.